Pemirsa, penyebaran foto-foto yang tidak senonoh rupanya bukan hanya kali ini saja terjadi dan sudah terjadi di kontestasi-kontestasi politik sebelumnya. Kita lihat siapa saja politisi-politisi yang menjadi korban hal-hal seperti ini. Skandal foto tak senonoh bukan pertama kali terjadi. Jelang Pilkada serentak 2018 lalu, foto tak senonoh Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas, juga tersebar di aplikasi Messenger WhatsApp. Foto ini beredar setelah namanya masuk dalam bursa calon wakil gubernur Jawa Timur 2018. Anas menuturkan isu tersebut merupakan bagian dari pembunuhan karakter atas dirinya. Menurutnya, foto tersebut merupakan bagian dari kampanye hitam, isu kebencian, dan isu moralitas. Kejadian ini membuat Anas mengembalikan mandat calon wakil gubernur Jatim ke partainya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah situs website memberikan isu mengenai cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno terlibat skandal dengan seorang wanita. Sandiaga Uno dituding berselingkuh dengan seorang perempuan pejabat di satu perusahaan terkemuka. Hoaks mengenai skandal ini dimuat dalam situs internet yang saat ini sudah tidak bisa diakses. Menanggapi berita hoaks yang menyerang dirinya, cawapres Sandiaga Uno bersikap santai. Sandiaga Uno bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk berkampanye, tidak saling serang, dan menghindari isu berbau sara. Kalau memang itu sudah diproses secara hukum, kita serahkan kepada yang berwajib untuk memproses. Tapi kita komitmennya adalah politik tanpa hoax, politik tanpa suku agama dan ras, dan kampanye sejuk. Itu yang menjadi fokus kita. Dua hal, demokrasi sejuk, demokrasi yang memberikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, saya langsung ke Mas Nyarwi. Skandal-skandal seperti itu atau hoax-hoax seperti itu yang terkait dengan soal perselingkuhan, kemudian tindakan anono dan lain sebagainya, nampaknya sekarang sudah tidak laku, lebih laku isu sara kayaknya, Mas. Enggak juga. Begini, namanya public figure dan politisi itu ada semacam, selain dari para rival politik punya kepentingan atau punya istilahnya ya, pengen berkompetisi untuk mendegradasi karakter dan kredibilitas mereka, itu juga seringkali isu-isu ini kan isu yang menarik bagi publik, sehingga apa? Kalau misalnya hal yang terkait diasumsikan sebagai sisi gelap, ya diasumsikan sisi gelap dari public figure itu saya pikir menarik gitu loh. Makanya mereka berusaha menjaga diri, tapi public figure kan juga punya kelemahan ketika di era sosial media semua informasi kita, makanya individu, the self itu kan ada self masa lalu, self sekarang, dan mungkin ada the future juga. Dan metamorfosis orang ini kadang-kadang menjadi public figure, kayak tadi misalnya kasus Aswar Anas. Mungkin waktu ada foto itu nggak kebayang juga. Gitu jadi ya. cawagup betul, ketika gitu. berpikir tuh jadi cawagup gitu. Artinya figur dia di masa lalu tentu berbeda dengan masa sekarang. Sama, dan setiap politisi itu mengalami metamorfosis itu. Dan di era sekarang jejak digital itu orang sering bilang ya, digital trace, itu gampang banget ya. Apalagi misalnya ada teknologi untuk memanipulasi itu, dan kadang orang tidak aware bahwa itu ternyata sudah dimanipulasi. Baik, saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, saat ini memang Anda sebagai petahana lebih banyak celahnya untuk mungkin karena memiliki instrumen negara gitu. Jadi ya ini tidak netral, itu tidak netral. Kemudian lembaga-lembaga itu yang kemudian didiskreditkan gitu. Mungkin kepolisian, mungkin KPU dan lain sebagainya. Betul. Karena memang Anda adalah bagian dari pemerintah. Gitu. Betul. Ini baru-baru ini misalnya ada rencana demonstrasi di KPU. Sudah terjadi, Bang? Dituduh KPU tidak netral. Apa hubungannya dengan presiden? Itu kan lembaga independen. Nah, kalau kepolisian oke lah, karena presiden yang menunjuk lalu disahkan oleh DPR. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dialami saudara Azwar Anas tadi, betul itu. Itu bagian dari partai PDI Perjuangan yang partainya Pak Jokowi. Dan itu sampai hari ini tidak ketahuan siapa pelakunya. Ya, belum ketahuan. Tetapi dia sudah korban. Akhirnya dia tidak jadi maju jadi wakil gubernur. Artinya apa? Hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi. Tetapi menjadi dahsyat menjelang pemilu yang akan tinggal beberapa hari lagi. Nah, orang-orang yang dianggap vokal atau orang-orang yang dianggap banyak kontroversi,
itu bisa menjadi salah satu sasaran. Berarti tidak salah juga dong ketika BPN kemudian menuduh kubu lawan yang mungkin dialamatkan kepada Anda gitu. Nah, kalau kami mengatakan, kan saya sudah katakan, kalau mau dialamatkan silakan, tapi jangan tuduh kami karena kami bukan pelakunya. Karena kami sendiri pun, Ali Mukhtar Ngabalin itu kan penting itu. Sampai sekarang dia tidak berani berbicara banyak karena dia ditekan. Artinya apa? Seolah-olah itu benar. Ditekan oleh siapa, Bang? Ya ditekanlah oleh rakyat, oleh opini publik kan, karena dia kan suka bersuara lantang. Nah, oleh karena itu maka saya berharap pihak kepolisian, Badan Intelijen Negara, instrumen hukum yang lain bergerak cepat, dan ini sama sekali saya katakan tidak menguntungkan bagi kami. Tidak menguntungkan. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruh suara di situ. Oleh karena itu maka kita berharap sekali lagi kepolisian, Kepala Badan Intelijen Negara duduk bersama. Dan bersama dengan KPU, Bawaslu juga ikut mengawasi. Kalau ada informasi yang masuk, Bawaslu harus bantu untuk segera bisa diselesaikan. Karena persoalan kita sekarang menjadi pelik. Ini hal-hal yang sebenarnya bukan remeh-temeh, tapi masalah yang kecil sehingga menjadi besar, karena lebih besar lagi demokrasi ini nanti terpelihara. Pada hari pencoblosan Republik ini akan lahir pemerintahan, apakah dia pemerintahan yang berkelanjutan atau pemerintahan yang baru, itu tergantung dengan kehendak rakyat. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana kita menjaga stabilitas yang ada di negara ini sekarang ini. Baik, saya ke Bang Armaf. Bang, tidakkah politisi itu kemudian mengatakan tuduhan secara terbuka itu kemudian menimbulkan gejolak justru di masyarakat? Bukankah itu demokrasi yang bukan kita harapkan? Fokus saya hari ini adalah tidak ingin membuat tuduhan-tuduhan. Fokus saya hari ini adalah melakukan upaya terbaik mengamankan. Tidak hanya mengamankan sistem maupun digital environment kita, ekosistem kita di BPN, tapi juga ingin mengamankan demokrasi. Ini konsisten dengan kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi. Pak Prabowo dan Bang Sandi secara substantif sudah menyatakan bahwa upaya-upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, upaya-upaya disrupsi terhadap demokrasi harus dilawan, harus diatasi. Kami adalah satu-satunya pasangan calon yang menyatakan akan, bila kami mendapat mandat dari rakyat, Prabowo Sandi akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga menyetop pembungkaman suara rakyat dan kriminalisasi. Kami satu-satunya calon yang menyatakan bahwa kami tidak akan pernah membiarkan demokrasi ini dibajak. Kami tidak pernah melakukan upaya membayar massa. Kami tidak pernah melakukan upaya menggunakan aparat. Kami tidak pernah melakukan upaya yang membahayakan demokrasi secara budaya demokrasi secara utuh. Kalau petahana saya mau tanya. Baik, silakan. Kan kejebak sendiri. Iya, katanya tadi tidak membayar. Siapa yang membayar? Satu. Yang kedua membungkam. Siapa yang membungkam? Coba jawab. Yang membungkam siapa? Artinya dialamatkan kepada 01 kan? Karena pemerintahan yang sekarang sedang berjalan. Ini yang tuduhan gitu loh. Ini baru tuduhan namanya. Nah, kalau terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kalau terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di 2016 ada 84 kasus. Yang saya mau katakan, dan di tahun 2017 ada sebanyak 51 kasus. Kami tidak akan membungkam. Yang membungkam siapa? Berarti pemerintahan Jokowi sekarang. Kami sedang bicara tentang diri kami sendiri. Diri kami sudah masuk diri kami tidak sendiri. Akan menggunakan aparat. Kami tidak akan membungkam demokrasi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kami tidak akan memobilisasi masyarakat dengan uang. Kami tidak akan membanjiri masyarakat dengan sembako. Kami tidak akan pernah membiarkan ada amplop-amplop turun ke masyarakat. Itu kami bicara kepada diri kami sendiri. Loh, kita sedang bertarung. Kami meyakinkan diri kami sendiri. Saya tidak bicara tentang Anda. Loh, Anda berdebat dengan saya sekarang. Saya TKN nomor 1. Silahkan Anda BPN nomor 2. Saya bicara tentang diri sendiri. Saya bertekad. Saya bertekad. Kalau untuk diri Anda sendiri. Oh iya, saya ingin menyatakan pendapat saya dengan bebas, tanpa disrupsi, tanpa gangguan. Loh, saya ingin bilang bahwasanya kami bertekad. Kita dialog sekarang temanya tentang ini. Kami bertekad tidak akan menggunakan kekuatan-kekuatan yang melanggar demokrasi. Tidak boleh saya bertekad. Loh,
Bukan bertengkar. Anda mengatakan tadi kami tidak ingin ada mobilisasi, kami tidak ingin ada membayar. Jangan kami tidak ingin baper. Anda jangan baper lah. Kalau Anda bilang tadi saya ngomong sedikit, Anda katakan menuduh. Anda menuduh langsung tadi menyebut nama saya. Makanya saya katakan. Kami bertekad. Jadi sebenarnya begini. Kami bertekad. Kalau kita merasa bahwa kita itu sudah cukup akan menang dalam pertarungan, tunggu tanggal 14, tanggal 17. Kami akan begitu juga. Jadi sekarang bagi kami yang paling penting adalah bagaimana menjaga soliditas. Kami lebih pada bagaimana kampanye-kampanye yang dibangun ini adalah kampanye yang mencerdaskan bangsa. Bagaimana Pak Jokowi mengatakan kita jangan ribut, jangan kita pecah gara-gara pilpres, gara-gara pileg, kita jangan menjadi orang yang diungkapkan oleh kubu Anda adalah perang total. Yang diungkapkan oleh Pak Jokowi adalah tabok. Yang diungkapkan oleh Pak Jokowi adalah genderuwo. Yang diungkapkan oleh Pak Jokowi adalah sontoloyo. Jadi kubu Anda nggak ada ngomong apa-apa? Yang diungkapkan Pak Jokowi adalah perang total. Yang diungkapkan oleh Jokowi adalah perang total. Bagaimana? Siapa yang mengungkapkan? Orang-orang yang condong ke sana. Siapa? Saya berani bilang Pak Jokowi bilang sontoloyo genderuwo. Sebut nama. Genderuwo itu emang maksudnya siapa? Sebut nama. Dia cuma sebut genderuwo. Sebut nama. Siapa namanya? Namanya Pak Jokowi menyebut bukan, genderuwo Pak Jokowi mengatakan sontoloyo. genderuwo itu siapa yang dia maksud? Kenapa tanya saya? Tanya pada Pak Jokowi dong. Artinya dia ngomong sendiri. Sama dengan Anda ngomong sendiri, Anda bilang tadi gimana sih Anda ini kok ngaco? Ngaco sekali Anda. Anda sedang ngomong sendiri. Sebut sekarang nama. Jokowi mengatakan dia mengatakan janganlah Anda berpolitik seperti genderuwo. Itu maksud dia. Artinya jangan hantam kromo. Nah sekarang yang paling pokok adalah saya ingin mengatakan marilah kita sebagai seorang politisi, orang-orang yang dewasa berpolitik pikirannya untuk bagaimana pemilu 2019 ini berjalan dengan baik dan normal, kemudian menang secara terhormat, kalah secara bermartabat. Tanpa kita harus clash gara-gara persoalan pilkada atau pemilu atau mungkin DKI kemarin. Itu oleh karena itu jangan aduk-aduk perasaan masyarakat. Tidak ada yang mengaduk-aduk. Jangan diaduk-aduk ketenangan masyarakat dengan kalimat-kalimat yang provokatif. Apa itu? Genderuwo, sontoloyo, kalau Indonesia bubar perang 2030 total. gimana Pak? Kalau siapa mengatakan bahwa Prabowo mengatakan Indonesia sudah pesimis, sudah tidak ada Pak Prabowo bilang pesimis. Tidak ada Pak Prabowo bilang pesimis. Bubar. Oke, baik. Tidak ada Pak Prabowo bilang bubar. Ada. Indonesia akan bubar tahun kalau apa? Indonesia tahun 2030. Pak Prabowo tidak pernah bilang begitu. Gimana sih Anda? Baik, saya ke Mas Jarwi. Mas Jarwi sebenarnya yang nanya tadi moderator, bukan saya. Mas Jarwi mungkin perlu menjelaskan betapa kata-kata seorang pemimpin mengaduk-aduk perasaan masyarakat dan bisa memperburuk disrupsi terhadap demokrasi. Baik, kita beri kesempatan Mas Jarwi. Iya, begini. Di dalam polarized political environment seperti ini memang agak susah bagi politisi untuk belum siap jangan-jangan dua kandidat masyarakat bukan Indonesia. Tidak siap. Kita juga makin dewasa kok lama-lama. Cuma maksudnya polarized political environment ini menjadikan cara berpikir membelah itu tidak hanya pada masyarakat sebenarnya. Saya Pancasila. Politisi juga mau tidak mau seringkali terjebak untuk berpikir dalam logika pembelahan. Artinya partial truth tadi tidak aja sifatnya. Nah, ini juga kemudian labeling. Nah, labeling ini kemudian seringkali mengeksklusikan yang lain, dan ini yang kemudian di dalam seringkali apalagi misalnya jebakan populisme hari ini itu mewabah di mana-mana. Bisa atas nama kelas, atas nama agama, atas nama ideologi mainstream. Jadi populisme itu kan punya kecenderungan mengeksklusi. Jadi tadi misalnya Mas Ari bilang saya Pancasila, berarti yang lain bagaimana? Pertanyaan saya. Bukan saya yang bilang itu. Itu saya bisa jelaskan kubu beliau yang bilang. Iya, kubu dulu misalnya begitu. Nah, terus sama persis misalnya. Dia mengatakan, apakah tidak benar Anda sebagai pengamat? Ya. Apakah tidak benar Prabowo mengatakan Indonesia akan habis, akan hilang? Tidak lagi ada di peta. Oke, Mas Jarwi silakan disimpulkan saja. Oke, Anda yang di tengah. Mas Jarwi silakan. Ya, itu sentimen-sentimen yang dibangun untuk kan ada pernyataan itu kan? Ada, kita menyimak. Tapi maksud saya begini, itu kan mengutip novel. Pak Prabowo mengungkapkan sebuah skenario yang dirumuskan secara terbuka oleh para ilmuwan yang menulis sebuah novel. Jadi ketika di-reframing oleh untuk menarik elektorat, memang politisi akan berusaha semaksimal mungkin mereka
term-term Ini bukan masalah Ya, elektorat. oke. Ini masalah bangunan Baik. demokrasi yang Betul, sedang itu soal diancam. visi dan Jadi soal visi, sebenarnya soal tapi kalau penggunaan Anda ingin istilah berkuasa, itu yang digunakan maka untuk waktunya sudah berusahalah habis, dengan Bang cara Willy. yang baik. menunjukkan Baik, visi yang Kalau menarik. Anda seperti itu. merasa teraniaya, Genderuwo, Intinya, baik. lakukan upaya Sontoloyo, hukum yang perang Baik, total. intinya Ya. Indonesia tidak Jadi- selesai di 17 Tabok. April. Genderuwo, Bagi saya Bang masih Rasman tahan dulu, Sontoloyo, waktu kita sudah perang habis, total. saya harus break. Waktunya sudah habis. Indonesia akan Baik, tetap pemirsa kita akan dipimpin oleh kembali usai jeda berikut. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami.